Berarti anak Abu Bakar siapa nih? Aisyah sama ditanya, mana ayahmu? Udah pergi. Ninggalin apa? Bingung. Kenapa? Karena semua harta diangkut Abu Bakar. Nggak nyisain sepeser pun. Nah karena Abu Quhafah ini buta, berarti kan jatuhnya kakek ya. Diambil kantong duit, diisi batu. Ini kayak dia ninggalin ini, dipegang. Oh ya udah. Sakanya itu emas, padahal bukan, padahal batu. Sakit sedemikian rupanya Abu Bakar tuh apa? Berkorban buat Rasulullah. Ketika di Gua Sur kan sama. Gua Sur itu Pak ukurannya, jangan bayangin Gua Sur itu kayak gua di sini. Gua Sur itu ukurannya cuma buat 2 orang 3 orang kecil. Jadi batu ada celah-celah itu buat ngumpat. Jadi kalau kaki diselonjorin Pak, kelihatan tuh gini. Jadi jangan dikira gua di sana kayak di sini. Itu paling cuma buat 2 orang. Makanya dia punya pintu 2, ada barat timur. Di pintu barat agak besar, di situ Rasulullah masuk untuk memanipulasi, maka Allah turunkan dari Al-Quran itu ada 2. Allah melindungi dengan apa? Mengirimkan laba-laba dan burung. Jadi dibikin apa? Di mulut gua itu Allah kirimin laba-laba buat bikin sarang. Dimana kalau dengan sarang laba-laba kan nggak mungkin manusia bisa masuk. Nah di sebelah timur itu pintu agak kecil, jadi disumpah Pak ada celah. Itu ada yang bilang ada bilang kalau begini, apa tuh? Gigit kakinya Abu Bakar. Coba ditahan Pak. Jadi Rasulullah tidur di pahanya Abu Bakar. Terus dengar coba tuh. Sohib kan tidur di pahanya Abu Bakar karena kelelahan, lalu disumpah lubang pakai kaki, itu digigit serangga. Apa ular? Ada yang bilang kayak itu saking sakitnya Abu Bakar nangis Pak, kan nangis gitu kan, nggak berasa netes air matanya jatuh ke pipi Rasulullah bangun. Kenapa Abu Bakar? Nggak apa-apa. Terus dilihat, kenapa nggak ngomong kalau dicetak ular gitu kan? Nggak apa-apa Rasulullah. Cuma dulu Rasulullah, ditiup, sembuh total. Jadi itu mujizat juga Pak. Rasulullah mujizatnya banyak sebenarnya. Mujizat Rasulullah banyak. Kalau Bapak baca Sirah Nabawiyah, pernah terjadi perang di perang Badar. Ada sahabat kakinya buntung Pak, disambut pedang, Kata begitu selesai perang, kata Rasul, cari mana kakinya. Dicari sama sahabat, ketemu kakinya, disambung lagi, dia pulang, nyambung kaki. Terus ada sahabat yang mati disambut pedang nih, Pak, nanti matanya apa? Udah copot. Kata Rasul, cari matanya. Dicari matanya, ketemu, pasang lagi, diusap, sempurna. Itu banyak mujizat-mujizat Rasulullah yang sebenarnya itu tapi nggak diceritain, nggak diceritain. Kenapa? Karena Rasulullah itu diutamakan apa? Akhlak sama sastra. Jadi umat Nabi itu diutus mujizatnya bagaimana lingkungannya. Zaman Nabi Musa, yang saat itu berkembang dari ilmu sihir, maka mujizatnya pun bentuknya sihir. Tongkat jadi ular, kan gitu kan? Batu diketok buat jadi air, keluar air. Tongkat diketok lagi jadi terbelah 2. Itu karena memang itu masanya masa itu. Zaman Nabi Isa dulu banyak orang sakit dan banyak tabib. Maka Nabi Isa bisa nyembuhin orang buta, kan gitu. Bisa menghidupkan orang mati. Rasulullah itu lebih dari itu sebenarnya. Lebih dari itu. Bisa dibayar, Bapak kencing nih. Gitu kan? Pasti nggak cepatnya ngumpet-ngumpet kan? Rasulullah nih zaman dulu kencing. Pohon yang mereka datangin tutupin Rasulullah. Lah kalau kita mah gimana pamit? Buka pintu ban depan gitu ya? Gitu Pak, jadi bayar dari Rasulullah. Nah, Abu Bakar itu sahabat yang mulia, makanya wajar kalau Abu Bakar itu menjadi pengganti Rasulullah. Karena memang dari muda, dari bujangan sudah sahih. Usia Abu Bakar sama Rasulullah itu lebih tua Rasulullah, sekitar 2-3 tahun, selisihnya nggak jauh. Makanya sepantaran sebenarnya kalau bicara dari usia, teman tetap lebih tua Rasulullah. Nah, jangan sampai nanti kalau dulu kan biasa, zaman dulu biasa, akhirnya saking tidak pengen putus sama Rasulullah, maka dijadikan Rasulullah mantu nikah sama Siti Aisyah.
Makanya wajar ketika Abu Bakar meninggal dunia itu dimakamkan di samping sahabatnya. Di Madinah itu ada 3 makam di Masjid Nabawi, makam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Dulu ketika Rasulullah meninggal dunia kan dikuburkan di makamnya di kamarnya, gitu kan? Nah, ketika Rasulullah meninggal dunia dimakamkan di situ, si Aisyah masih tinggal di situ, masih tinggal di dalam di Masjid Nabawi, di kamar itu masih ada makam Rasulullah. Nah, kemudian Abu Bakar meninggal di situ juga, si Aisyah masih tinggal di situ. Nah, begitu Umar meninggal ditempatkan di situ, baru Siti Aisyah keluar dari rumah itu. Kenapa? Karena Siti Aisyah itu benar-benar menjaga, Pak. Yang namanya orang manusia biasa, ketika lagi terbuka auratnya ada Umar di situ. Ada Umar di situ, makanya Siti Aisyah nggak mau, baru keluar dari rumah itu. Baru keluar dari rumah itu. Ya, itu sedikit cerita tentang para sahabat ya. Nah, kembali ke sini ya, kembali ke sini bahwa yang namanya amal baik sekecil apapun pasti akan bisa ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar pun maka akan dibalas. Maka aku bertanya, ya Rasulullah, apakah sungguh aku akan melihat semua amal perbuatanku? Nah, ini ketika Abu Bakar ini ditanya ya, pada Rasulullah ditanya, apakah aku akan melihat semua amalku? Kata Rasulullah, ya. Aku bertanya lagi, semua yang besar-besar? Rasulullah menjawab, ya. Aku bertanya lagi, semua yang kecil-kecil? Kata Rasulullah, ya. Waduh, celaka, kata Abu Bakar. Lalu Rasulullah bersabda, absyir ya bisai fa'inal hasanah bi'asri amsalihha. Kata Rasulullah dalam hadisnya, bergembiralah kamu hai Sa'id ya, karena sesungguhnya kebaikan itu diberi imbalan 10 kali lipat. Kebaikan dibalas 10 kali lipat, yakni sampai 700 kali lipat. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Sedangkan keburukan itu hanya dibalas dengan hal yang semisal atau Allah memaafkan. Tiada seorang pun dari kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Jadi kata Rasulullah, nggak ada yang baik-baik saja, semua itu kita. Nggak ada yang maksud, yang maksud cuma satu, siapa? Rasulullah doang. Semuanya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Siti Aisyah, semua, Hasan, Husain, Ali, semua yang masuk cuma Rasulullah. Makanya semua orang nanti akan dihisab, akan dihisab, akan dihitung. Tapi kalau orang-orang yang seperti para sahabat yang sudah jelas, mereka pasti jamin masuk surga, udah nggak perhitungan lagi, langsung masuk. Bahkan katakan, aku bertanya, dan juga termasuk engkau ya Rasulullah, akan ditanyakan. Kata Rasulullah, wala ana ila ayatagom madani ila antagom madani Allah minhu birahmah. Dan tidak pula diriku kecuali bila Allah menimpakan rahmat kepadaku dari sisinya. Jadi kata Rasulullah untuk memberikan semangat sampai sedemikian lupa, sama sih berarti akan ditanya sama Allah. Baru Rasulullah pegang kunci. Nah, bahkan diceritakan dulu begini. Semua para nabi udah masuk surga. Sudah masuk surga semua. Terus tinggal Nabi Muhammad yang belum. Aina Muhammad kata Allah. Muhammad mana? Belum masuk. Dicari nih, Rasulullah ada. Sekarang Rasulullah, kenapa nggak masuk? Ya Allah, kalau saya masuk, umatku masih keleleran di luar. Jadi aku baru masuk surga kalau umatku sudah masuk semua. Karena yang megang kunci surga, kalau Rasulullah masuk dikunci, kita nggak bisa masuk. Maka nanti sebelum umatnya masuk semua, Rasulullah nggak masuk surga. Belakangan masuknya. Ya Allah, ya Allah. Nah dulu gini, ada yang turun, wayut'imun al-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wasiran. Dalam Al-Insan ayat 8. Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawar. Maka kaum muslimin berpandangan bahwa mereka tidak akan mendapat imbalan pahala di sesuatu yang sedikit. Jadi gini Pak, dulu para sahabat itu, kenapa tuh ayat wa yang sekolah dari saya, sekolah dari saya, dulu sahabat dia itu kalau sedekah, kalau yang kecil-kecil nggak mau Pak, nggak mau, karena dianggapnya nggak masih hitungan. Atau kalau dia ngasih makanan, itu bahkan yang dia nggak suka, makanan yang mau basi, gitu kan, makanan yang dia kagak doyan, pokoknya makanan yang dia nggak suka baru dikasih orang.
Kalaupun ngasih, misalkan ngasih tuh nggak apa namanya, nanti Pak pelit, pikir.